Selamat malam, Romo Orel, Selamat Selamat malam. Suster, Ibu Bapak, teman-teman Difusan Terkasih, dimanapun berada, meskipun melalui secara virtual. Salam jumpa, salam sehat, dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat berjumpa kembali dengan teman-teman yang selalu setia hadir di setiap Kamis keempat malam setiap bulan. Juga yang baru pertama kali bergabung, hadir malam ini, salam kenal dan selamat bergabung. Makasih, Berharap Bro. datang terus untuk belajar bersama mendalami pesan-pesan tahun jubileum 2025 untuk gerakan kerahiman ilahi. Semoga betah dan ketagihan untuk datang terus di Kamis keempat malam setiap bulan. Karena Romo selalu setia untuk menyajikan menu istimewa, bernutrisi, dan tentu saja bermanfaat untuk pertumbuhan iman dan spiritual kita semua. Malam ini adalah sesi ke-6 dengan tema supaya terang itu tetap bersinar. Sebelum memasuki mata acara utama, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Mohon perhatian dan kerjasama teman-teman untuk mengisi daftar hadir, link daftar hadir, dan link bergabung. WA Group ada di chat room. Pertanyaan bisa disampaikan di chat room, boleh kapan saja. Kalau ada pertanyaan langsung diketik. Pada saat Q&A, kami akan menyediakan waktu juga untuk bertanya langsung. Silakan raise hand. Mari kita membuka hati, budi, dan pikiran kita mengikuti pembelajaran malam ini. Kita hadir sepenuhnya dengan kepenuhan hati dan kedamaian hati. Kita buka dengan doa pembuka. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang baik, pada malam hari yang penuh rahmat dan berkat ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati terbuka dan penuh syukur. Malam ini kami akan belajar lebih mendalam lagi tentang supaya terang itu tetap bersinar. Untuk mendengar Engkau berbicara melalui kitab suci. Kami mohon berkat-Mu melalui Romo Orel yang akan membimbing kita malam ini. Agar setiap pembelajaran Romo menjadi sarana Roh Kudus untuk membuka hati, menerangi pikiran kami, dan mempersatukan kami dalam kerinduan yang sama, yakni berdialog dan mencintai Engkau lebih dalam. Kami serahkan pembelajaran malam ini ke dalam penyelenggaraan tangan-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami dan pengantara kami. Amin. Bunda Amin. Maria, Bunda Kerahiman, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkau andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan Romo untuk mulai pembelajaran. Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat bertemu lagi untuk program rutin kita bulanan. Malam ini adalah kesimpulan dari seluruh perjalanan yang kita mulai sejak awal tahun walaupun tidak penuh. Dan terutama 4 bulan terakhir ketika kita menyentuh kebajikan-kebajikan tahun kerahiman sebagai proses pengayaan iman kita dan mencoba memberi makna bagi tahun jubileum yang gemanya itu sangat kuat terasa di seluruh dunia ya.
di mana-mana orang berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam rangka memperoleh indulgensi, dan itu termasuk antara lain bersiara dan melewati pintu kudus, dua aktivitas yang paling menonjol yang juga berpengaruh bagi pelayanan pastoral di banyak tempat. Saya sendiri mencatat ada 11 pelayanan, 11 pelayanan dengan berbagai rombongan berbeda untuk berporta santa di berbagai tempat, termasuk ke Singapura beberapa kali, tapi juga ke beberapa tempat lokal yang sederhana, sehingga saya mengalami ada kesan-kesan yang begitu berbeda dari tempat ke tempat, dan saya merasa itu satu karunia yang sangat unik. Nah, malam ini sebagai penegasan atau kesimpulan dari seluruh perjalanan, saya memakai judul "Semoga terang itu selalu bersinar", ya, supaya terang itu selalu bersinar. Nah, ini bukan pembicaraan terakhir tahun 2025, masih ada satu kali lagi dari bulan Desember. Tetapi untuk keseluruhan pembicaraan tentang tahun jubileum dan pesan-pesannya untuk gerakan Kerajaan Ilahi, malam ini kita jadikan penutupan dari seluruhnya itu. Sesudah itu kita akan bergerak dengan nuansa yang berbeda, penekanan yang berbeda, dan semoga tahun 2026 nanti sedikit lebih konsisten di dalam refleksi dan pesan-pesan untuk gerakan Kerajaan Ilahi di dalam grup ini. Baik, perkenankan saya untuk mulai share screen agar teman-teman bisa mengikuti dari media masing-masing dan bersama kita mendalami apa yang menjadi penekanan dari pengajaran malam ini. Baik. Di layar Anda sekarang tampil tema ini, yakni supaya terang itu tetap bersinar. Nah, kalau seandainya ada yang masih ingat dari pengajaran bulan lalu, saya akhiri pengajaran itu dengan mengutip dari Injil Matius bab 5 ayat 16, ya. Ya, semoga terangmu itu tetap bersinar di depan banyak orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga, ya. Jadi itu satu perutusan sebetulnya di akhir pembicaraan tentang 8 poin penekanan dari seluruh tahun Kerajaan Ilahi. Nah, malam ini saya ingin mengajakmu sebagai devosan Kerajaan Ilahi untuk melihat juga pesan-pesan Santa Faustina yang bisa kita angkat dan kita jadikan masukan bagaimana membuat pesan-pesan tahun jubileum itu relevan dan dapat diterapkan di dalam devosi Kerajaan Ilahi yang makin lama makin populer di berbagai belahan dunia ini. Baik, saya sedikit seperti biasa seluruh pengajaran saya itu dimulai dengan mengutip beberapa data historis yang ini saya sudah ulangi selama beberapa bulan terakhir ini. Jadi ini saya hanya pengulangan saja, saya tidak akan berbicara secara mendetail, tetapi ringkasnya adalah bahwa tahun jubileum 2025 ini adalah buah logis dari perayaan jubileum tahun 2000, lalu perayaan jubileum Keraiman tahun 2015. Ya. Kalau menurut tata urutan waktu, maka merayakan tahun Yobel dalam 25 tahun itu sebetulnya terlalu banyak. Karena aslinya tahun Yobel itu satu kali dalam 50 tahun. Tapi gereja dalam kebutuhan pastoral memberikan penekanan-penekanan sehingga kita boleh merayakan tahun Yobel tahun ini, yakni Pesiarahan Harapan. Dan ternyata itu sangat tepat dan sangat relevan dan memberikan kita energi baru yang luar biasa. Jadi saya melihatnya itu sebagai sebuah revival, ya, pemberdayaan kembali Katolik dalam mata global, dalam kancah dunia.
iman Katolik yang seringkali dilihat dengan sinis, dengan sebelah mata, tidak dianggap kolot, tidak up to date, dan sebagainya, itu ternyata tiba-tiba mengundang perhatian dan ketertarikan luar biasa. Tentu ada alasan-alasan itu. Jadi kita boleh bersyukur kepada Tuhan atas kejelian pimpinan gereja sehingga mengantar kita sampai pada situasi seperti ini. Nah, Persiaran Harapan tahun jubileum ini adalah bertujuan untuk mengobarkan harapan bagi banyak orang, ya. Itu kita sudah alami berkali-kali. Dan ini kutipan dari Paus Fransiskus, ada dua kutipan yang menampilkan mengapa tahun jubileum ini, tahun harapan bagi semua orang ini menjadi begitu penting. Nanti ketika saya bagikan materi ini dalam PDF, Anda boleh melihatnya kembali. Nah, ini 8 poin kebajikan utama yang kita bahas di dalam 4 bulan belakangan. Jadi mulai November, Oktober, September, Agustus, Juli. Sejak saya kembali dari Roma, kita membahas ini. 8 poin ini dalam 4 rumpun. Dalam 4 rumpun sehingga kita akhirnya melihat bahwa 7 kebajikan itu merupakan cara untuk membenahi kualitas spiritual pribadi. Lalu 1 kebajikan yakni karya kerahiman sangat relevan bagi kita, devosan kerahiman ilahi, yang juga sangat menekankan karya kerahiman sebagai sebuah kebajikan penting di dalam gerakan kerasulan kerahiman ilahi yang diinisiasi oleh Santa Faustina. Nah, untuk malam ini menutupi seluruh rangkaian refleksi tentang 8 kebajikan itu, saya menawarkan tema ini, agar terang itu tetap bersinar, supaya terang itu tetap bersinar. Nah, ada 3 poin yang akan mewarnainya, yakni berakar pada Kristus, yang kedua diwujudkan oleh manusia, yang ketiga bertujuan kerajaan kekal. Tidak usah perhatikan dulu ini arahnya kemana, tetapi yang saya maksudkan adalah terang yang di sini, agar terang itu tetap bersinar, itu berakar pada Kristus, lalu diwujudkan oleh manusia dan ditujukan untuk kerajaan kekal. Baik. Kita mulai dengan sharing 3 orang. 3 orang yang saya sarikan. Ini sharing yang saya alami dari peserta ziarah yang saya dampingi. Nah, ini ada seorang ibu, ketika ziarah itu sampai di Lourdes, ya, kita begitu lelah, sudah malam juga tibanya, itu sudah sekitar jam 11 lewat malam, baru kita masuk hotel. Dia begitu determin begitu bersemangat dan nekat bahwa malam itu juga dia harus pergi ke depan Gua Maria. Ya, padahalnya check-in hotel sendiri butuh waktu, lalu malam itu agak dingin. Tapi dia katakan tidak, malam ini juga saya harus ke depan Gua Bunda Mari. Nah, dan ini sari dari apa yang dia sampaikan kepada saya. Walaupun letih, saya tidak ingin menunda lebih lama lagi. Saya harus ke Gua Maria malam ini juga. Saya ingin menyampaikan segala sesuatu yang selama ini ada di dalam hati, pikiran, perasaan, dan hidup saya. Sebagai perempuan, saya percaya ia lebih memahami perasaan saya. Jadi sentimen gender juga masuk. Sebagai Bunda Yesus, saya percaya ia akan menyampaikan permohonan saya. Doaku tetap kepada Tuhan Yesus, tetapi penyertaan Sang Bunda memberiku lebih besar keyakinan bahwa doaku itu tidak diabaikan Tuhan. Ya, jadi bisa lihat determinasi, semangat, ketekatan, ya, bahwa ini bukan sekedar sebuah perjalanan wisata yang dibumbui ziarah, tapi sungguh-sungguh lupakan keletihan, lupakan hawa dingin, lupakan bahwa besok harus bangun pagi-pagi untuk bisa misa di Basilika. Malam ini juga saya harus ke depan Gua Bunda Maria. Ya, nah itu satu sering. Sering kedua dari seorang peserta yang lain. Ya.
Kita lihat. Dengan penuh rasa haru, saya menyaksikan perubahan dalam diri anak saya. Ia selama ini tidak banyak peduli tentang iman, mempertanyakan kekatolikan. Namun sesudah mengalami sendiri di beberapa tempat suasana doa dan devosi yang kental, ia menghargai nilai universal gereja. Ia ingin menyempurnakan siarannya ini dengan mengunjungi tanah suci di saat yang tepat. Tidak ada buah siara ini yang lebih saya inginkan daripada menyaksikan pertobatan dan perubahan pembaharuan dirinya. Ya, di mana-mana seorang ibu selalu mendoakan anaknya. Itu yang saya dengar ya, ibu-ibu. Apakah Anda juga melakukannya? Saya harap demikian. Ya, tapi keterharuan ibu ini ketika berbicara kepada saya itu memberi saya semacam satu legitimasi bahwa perjalanan itu tidak sia-sia, kelelahan dan sebagainya itu, bahwa satu jiwa berubah dari pola pandangannya yang lama untuk mengadopsi satu keyakinan universal di dalam gereja Katolik. Saya boleh sebut sebagai satu buah yang layak untuk memahkotai perjalanan itu. Ya. Yang ketiga, itu sering dari saya sendiri. Apa yang saya catat sebagai kesan positif, nah, ini saya ketika misa di Avila, di sebuah gereja milik para imam Dominikan. Nah, di mana-mana kita misa di gereja antik, tua, indah, tetapi dingin dan kosong. Ya, umat sangat sedikit. Begitu kesan eh, para pastor yang ada di sana. Tapi saya juga mengalami pesan spiritual yang dalam. Maka saya sarikan di sini. Merayakan Ekaristi selama masa persiarahan memberi pesan kepada saya bahwa hidup sebagai anggota Gereja Kudus itu merupakan satu perjalanan menuju rumah Bapa. Selama masih berada di dunia, rumah Bapa itu direpresentasi oleh Gereja Kudus yang telah menghimpun orang dari berbagai suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Menjadi pelayan altar Tuhan berarti menjadi instrumen ilahi untuk mengingatkan umat beriman akan persiaran hidup yang harus dihayati sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, ini perasaan menjadi instrumen Tuhan untuk membagi pesan-pesannya itu sangat kuat. Saya rasakan, dan seperti yang saya sharingkan bulan lalu, terlegitimasi ketika kami berarak dengan membawa salib siara itu di lapangan Santo Petrus itu, lalu saya pertanyakan itu. Sebetulnya apa yang saya peroleh dari perjalanan ini? Ya. Nah, ketika itulah saya sampai pada kesimpulan bahwa salib itu bukan hanya satu pengingat penderitaan Yesus yang berkorban demi keselamatan orang-orang berdosa, tapi salib itu adalah juga sebuah perayaan. Salib juga layak untuk dirayakan. Dan saya bersyukur bahwa saya merayakannya bersama dengan Gereja Universal yang kental sekali kekuatannya itu, pesannya itu di dalam siara saya. Kemudian saya menoleh ke belakang dan saya menulis di Facebook itu, mungkin nanti bisa lihat di Facebook saya kalau ada waktu. Saya memberikan garis bawah untuk 3 siara dalam 3 nuansa yang berbeda. Ya, Porta Santa yang sama, tetapi di 3 tempat yang sangat kontras satu sama lain. Nomor 1 itu di Pulau Bintan, di sebuah Gua Maria, di Teluk Dalam. Bagi yang orang Kepulauan Riau pasti tahu, atau Singapura, mungkin tahu di mana Pulau Bintan. Ada sebuah Gua Maria, jauh, di antara rimbunan pohon, penuh nyamuk, dan itu menjadi tempat yang gampang dicapai dari umat di sekitar Batam dan Pulau Bintan. Nah, apa yang saya tulis di sana? Di bawah pohon-pohon di depan Gua Maria, Bunda segala bangsa atau Bunda Sang Sabda itu, saya mengalami keaslian, keaslian semangat umat yang berdoa, yang
menyatu dalam kesederhanaan untuk bersiara saling mendukung satu sama lain. Ya, itu di Tanjung Pinang. Tapi bersama rombongan juga kami menyeberang ke Singapura dan merayakannya itu di Katedral Good Shepherd, Gembala yang Baik di Singapura. Lalu saya menulis bahwa di tengah masyarakat metropolis yang modern, ya, itu harus ada oasis rohani, harus ada mata air yang memberikan kita minuman rohani sehingga kita tidak mati kehausan dalam tuntutan modernitas, sekularisme, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah merayakan Porta Santa bersama rombongan pesiara di Vatikan City. Di sana saya mengalami nuansa gereja universal, ya, gereja universal. Jadi nuansa itu berpengaruh. Jadi keaslian spiritualitas umat, kebutuhan dalam tuntutan dunia modern, dan kesatuan dengan gereja universal. Ini 3 poin yang bagi saya sangat mengesankan di dalam merayakan tahun jubileum tahun ini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Dari 3 sharing tadi itu, ya, ada ini, mengungkapkan unek-unek di depan Gua Maria, lalu syukur dan terharu atas pertobatan Sang Putra, lalu kesadaran untuk menjadi instrumen Tuhan, itu saya sarikan dalam 3 poin. Nomor 1 adalah pasrah, nomor 2 adalah syukur, dan nomor 3 adalah komitmen. Ya, ini semua menyatu di dalam satu nuansa spiritual yang sama, yakni kita sama-sama merayakan tahun kerahiman dengan 8 kebajikan pokok yang kita bagi dalam 2 tema, yakni pembenahan diri dan pelayanan. 3 aspek ini, pasrah, syukur, dan komitmen, itu sebetulnya tidak ada bedanya banyak dengan 8 kebajikan itu. Ya. Dan 8 kebajikan itulah yang menunjang refleksi kita selama bulan-bulan ini. Dan untuk menutupi ini, saya mengibaratkannya sebagai sebuah lilin yang kita nyalakan, dan kewajiban kita adalah memelihara lilin ini agar tetap bernyala. Ya. Selama tahun jubileum ini, kan ada sejumlah peristiwa besar dalam gereja yang terjadi. Nomor 1 adalah kematian Paus Fransiskus. Nomor 2 adalah penguburan dia yang mengundang perhatian dan kehadiran begitu banyak pemimpin negara dan sebagainya. Saya bersyukur boleh hadir pada waktu itu. Yang ketiga adalah pemilihan Paus Leo, ya, dalam waktu yang begitu singkat, dan instalasinya atau pengukuhan jabatannya itu. Sekali lagi saya bersyukur boleh hadir dalam peristiwa ini. Dan peristiwa-peristiwa ini ternyata mengundang perhatian luar biasa dari khalayak dunia, sehingga angka orang-orang yang ingin menjadi Katolik itu luar biasa besar. Seminari Tinggi Paris yang selama ini itu menjadi kosong, bangunan tak berpenghuni, lalu sering justru menjadi tempat akomodasi para turis, belakangan ini dikonversi untuk menjadi tempat akomodasi para katekumen dewasa yang begitu bersemangat untuk mempelajari kekatolikan. Ya. Nah, ini kita lihat sebagai lampu yang menyala, lilin yang sudah dinyalakan. Sekarang tugas kita adalah memelihara agar lilin ini tetap bernyala. Ya. Semoga terang itu terus bersinar. Nah, tapi seperti apa terang sebetulnya yang harus kita jaga itu? Nah, kita mengutip dari Injil Matius bab 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Jadi kalau ditanya, terang apa yang ingin kita pelihara ini? Terang yang menjadi tugas yang diberikan Kristus kepada kita. Kamu adalah terang dunia. Tapi sebagai manusia, kita sadar penuh bahwa kita ini bukan orang yang konsisten. Kita ini juga bukan orang yang kuat. Ada waktu terang yang sudah terpelihara itu sengaja kita padamkan, atau tanpa sadar kita padamkan, atau terpaksa dipadamkan oleh banyak peristiwa. Maka kita membutuhkan kekuatan. Kekuatan itu datang dari mana? Ini, kutipan dari Yesaya 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Perhatikan sumbu yang pudar nyalanya. Terjemahan lain, sumbu yang berkedip-kedip. Ya, semuanya menunjukkan hakikat yang sama. Nyala kecil itu tidak akan dipadamkan. Ya. Nah, jaminannya dari mana? Jaminannya dari Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, penyertaan Tuhan itu antara lain memelihara agar lilin kita, rahmat yang kita peroleh dalam pesiaran harapan ini terus bersinar untuk menjadi tanda harapan juga bagi banyak orang. Nah, mari kita mendalami terang yang semoga terus bersinar ini. Yang pertama sekali, untuk bisa memelihara agar terang itu terus bersinar, kita perlu memiliki 3 karakter ini. Nomor 1, tahu peranan. Nomor 2, tahu sandaran apa. Nomor 3, tahu tujuan. Ya, bukan tahu tempe ya. Tahu peranan, tahu sandaran, dan tahu tujuan. Mari kita lihat yang pertama, tahu peran. Ya, sebagai pewarta iman, kita harus menyadari peranan kita. Saya mengutip dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Nah, perhatikan kalimat terakhir. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Jadi tugas kita dalam memelihara terang, atau Kristus sendiri menyebut kita sebagai terang dunia, kamu adalah terang dunia, itu bukan berarti kita mengambil alih peranan terang, atau kita menjadi terang yang sebetulnya. Kita bukan terang, tetapi kita harus bersaksi tentang terang. Jadi kita ini ibaratnya begini, cahaya dari matahari, lalu ada cahaya yang langsung kena pada pohon-pohon. Tapi ada cahaya yang kita belokkan dengan memakai kaca, supaya menyinari tempat yang gelap. Nah, peranan kita itu seperti kaca itu. Sementara tempat yang gelap itu melihat kita itu seperti cahaya. Bukan cahaya kita sendiri, tapi pantulan dari cahaya Kristus yang kita bawa. Jadi dalam hal ini, untuk bisa memelihara pesan Kristus bahwa kamu adalah terang dunia, dan terang itu bersinar, kita harus sadar peranan ini. Bahwa kita bukan terang, tetapi kita harus bersaksi tentang terang. Dengan kata lain, jangan klaim diri lebih penting daripada Tuhan. Ya, jangan menyombongkan diri seakan-akan tanpa kita seluruh karya pelayanan pastoral, karya pendalaman iman dan sebagainya itu tidak berjalan. Ingat, Tuhan sendiri bisa memakai siapa saja. Saya ingat ada seseorang pernah berdebat dengan saya tentang peranan Bunda Maria. Dia berkata begini, andai kata waktu malaikat datang lalu memberi kabar kepada Bunda Maria itu, Bunda Maria menjawab tidak, berarti keselamatan itu gagal dong. Yesus tidak jadi datang. Saya bilang, Tuhan tidak bodoh. Kalau seandainya waktu itu Bunda Maria mengatakan tidak, Tuhan pasti memilih perempuan lain lah yang mau menerima tanggung jawab itu. Nah, berarti Maria itu tidak akan masuk dalam sejarah keselamatan. Tapi justru karena Maria setuju itu, maka dia masuk dalam sejarah keselamatan. Ya. Kita bukan terang, tetapi
kita harus bersaksi tentang terang. Jadi kesadaran pertama adalah tahu peranan. Jangan overlapping, jangan mengambil alih peranan dari sang terang sendiri. Nomor dua, tahu sandaran kita. Kita tahu bahwa kita itu bukan terang walaupun kita bersaksi tentang terang. Maka kita harus tahu di mana kita bersandar. Kutipannya datang dari Yohanes bab 8 ayat 12 sampai 14. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Ya, ini ayat 12 saja sebetulnya ya. Nah, Yesus sendiri mengatakan jelas-jelas, "Akulah terang dunia." Ya. Nah, tapi kita yang siapa yang mengikuti aku, kita yang mengikuti dia itu tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Nah, terang yang pertama disebut Yesus, akulah terang dunia itu lebih besar, lebih mulia. Tapi kita yang menerima Kristus memiliki terang. Karena terang itu memantul dari diri kita sebagai buah dari kerelaan kita untuk menerima Yesus Kristus. Jadi supaya kita bisa terus memantulkan terang Kristus itu, kita harus bersandar pada Kristus. Jangan bersandar pada yang lain-lain. Karena kalau kita bersandar pada nilai lain, katakanlah nilai duniawi, kekayaan, kuasa, pengaruh, dan sebagainya, atau nilai kegelapan, maka yang kita pantulkan bukan lagi terang, melainkan keduniawian atau kegelapan. Jadi, tahu apa sandaran kita, di mana kita berdiri, dan pada siapa kita bergantung. Kita lanjutkan. Karakter ketiga adalah tahu tujuan kita. Ya. Apa tujuan kita? Tujuan kita adalah yang dideskripsikan dalam kitab Wahyu, yakni kota Yerusalem yang baru. Ya, Yerusalem yang baru. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Perhatikan kata menyinari dan lampu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba Allah adalah lampunya. Nah, sekarang kita lihat. Elemen-elemen ini ada di dalam deskripsi kitab Wahyu tentang Yerusalem baru. Yerusalem baru itu di dalam kitab Wahyu disebut sebagai mempelai anak domba. Sebagai mempelai anak domba, dia ada di dalam kerajaan kekal. Dan kita ingin menjadi bagian dari kerajaan kekal ini, maka kita beriman, kita melakukan kebaikan supaya ketika Tuhan datang dan mengadili kita, dia menemukan kita layak masuk dalam golongan domba. Ingat standar pengadilan itu dalam Injil Matius bab 25, standarnya adalah, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku, dan sebagainya. Ya, jadi bisa lihat, perjalanan kita di dunia ini sangat menentukan bagaimana tempat kita di dalam kerajaan sesudah kematian. Ya. Nah, tiga karakter ini, tahu peranan, tahu sandaran, tahu tujuan, itu menjadi nilai yang sangat penting agar kita memiliki pijakan kuat untuk memelihara terang yang dianugerahkan Kristus kepada kita. Kalau seandainya kita tidak sadar peranan, lalu kita mengklaim diri sebagai sang terang menggantikan Kristus, maka kita terjebak dalam dosa kesombongan dan dosa penghujatan. Ya, kita mengambil alih Tuhan dan peranannya. Nah, orang yang sombong, orang yang menghujat Tuhan, itu tidak layak untuk masuk kota abadi.
Andai kata kita tidak tahu sandaran kita adalah Kristus sang dunia, lalu kita bersandar pada nilai lain, katakanlah kuasa, kekayaan, nafsu, pengaruh, atau kegelapan, iblis, dan nilai-nilainya, maka kita akan memantulkan nilai-nilai itu. Sekarang coba perhatikan ya dalam dunia kita. Saya mengambil contoh di Batam. Ya. Akhir-akhir ini kita memiliki keprihatinan pastoral karena kelompok-kelompok terutama kaum muda mulai melihat apa yang disebut sebagai LGBT itu bukan sebagai sebuah penyimpangan atau deviasi sosial, tetapi sebagai sebuah tren modernitas. Ya. Dalam pola iman, psikologi, dan norma-norma sosial tradisional, seluruh yang namanya LGBT itu adalah penyimpangan, patologi yang harus disingkirkan. Tetapi belakangan ini, kampanye kalangan tersebut dengan memakai bendera korban diskriminasi selama kurun waktu yang panjang oleh masyarakat yang sangat paternalistik, membuat mereka muncul dengan menampilkan hak mereka dan secara sistematis dan masif menyebarkan ideologi ini untuk membingungkan terutama kaum muda. Lalu saya menemukan di sejumlah kalangan kaum muda di kota di mana saya berkarya sekarang, LGBT dengan simbolnya adalah misalnya kaos kaki atau baju berwarna pelangi, itu sudah dilihat bukan sebagai satu deviasi atau patologi sosial, tetapi lebih sebagai sebuah tren kemodernan, tren modernitas. Jadi coba lihat bagaimana nilai itu bertransformasi. Nah, kalau itu menjadi sandaran, maka kita akan menebarkan nilai-nilai yang demikian juga. Kalau kita tidak tahu tujuan, maka kita akan secara serampangan mencari arah mana iman kita. Kalau iman kita jelas, arahnya adalah untuk mencapai Yerusalem baru, maka kita berusaha agar Gereja Kudus, tanda Israel baru, sungguh-sungguh mencerminkan apa artinya Yerusalem baru. Nah, saudara-saudara, dasar pijakan kita adalah kesetiaan Tuhan menyempurnakan yang tidak sempurna itu. Ya, Tuhan selalu meneguhkan utusannya. Dalam Yesaya 42:3 tadi itu jelas-jelas dikatakan demikian. Bulu yang patah kulai tidak akan diputusnya, sumbu yang pudar tidak dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Maka, sebagaimana Kristus telah meneguhkan para muridnya, kita juga menanggapi seruan yang sama. Jangan takut, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, Injil Matius bab 28 ayat 20. Nah, jangan takut, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman ini, itu kita yakini antara lain Tuhan menyempurnakan ketidaksempurnaan kita. Tuhan memaafkan ketidaksetiaan kita. Dan di saat yang sama, Tuhan memberi kita energi baru untuk memperbaiki diri, sehingga pelita kecil yang kita nyalakan dalam tahun jubileum ini harus tetap bernyala. Ya, ingat perumpamaan tentang perempuan yang bijaksana, dia memelihara pelitanya agar bernyala. Sehingga ketika pengantin tiba, mereka masuk dalam rombongan yang menikmati pesta. Sekarang kita tiba pada bagian yang penting dari kita sebagai anggota devosan kerahiman ilahi. Sebagaimana saya sampaikan di awal refleksi tadi, ya, perayaan tahun jubileum 2025 ini merupakan satu konsekuensi logis dari perayaan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita merayakan
Persiaran tahun 2025 ini sebagai satu bentuk syukur atas kerahiman Tuhan yang terus-menerus menyuntikkan kepada kita energi baru sehingga kita selalu memiliki pengharapan. Ya, selalu memiliki pengharapan. Pengharapan itu bukan sekedar sebuah pepesan kosong, tapi pengharapan itu sebuah energi yang tidak membuat kita berhenti. Pengharapan selalu menyulut energi baru untuk terus berusaha, terus berjuang. Ya. Nah, di sini tugas kita sebagai devosan kerahiman ilahi adalah memelihara harapan. Seperti apa pesan atau nasihat Santa Faustina kalau kita diharapkan untuk selalu memelihara harapan ini? Nah, untuk bagian ini ada 3 poin yang akan saya garis bawahi. Kita memelihara harapan dengan menguduskan diri, mewartakan kerajaan Allah dan bersaksi tentang terang. Kita memelihara harapan dengan terus berdoa, refleksi dan meditasi dan menerima sakramen-sakramen. Dan kita memelihara harapan dengan selalu bersandar pada iman dan kasih. Ya. Nah, untuk mewarnai 3 poin ini, mari kita lihat satu persatu apa nasihat Santa Faustina. Nasihat pertama, kita ambil dari buku harian Santa Faustina nomor 302. Ya. Ini kutipan bukan seluruh nomor, tapi satu penggal yang membahasakan komitmen Santa Faustina. Ya. Nah, untuk nasihat pertama ini saya tulis sebagai peranan. Kita baca dulu apa yang ditulis, lalu nanti kita membuat penjelasan dan klarifikasi. Oh kasih abadi, aku ingin semua jiwa yang telah kau ciptakan mengenal engkau. Aku ingin menjadi seorang imam karena dengan demikian aku dapat berbicara tanpa henti mengenai kerahimanmu kepada jiwa-jiwa yang berdosa yang tenggelam dalam keputusasaan. Aku ingin menjadi seorang misionaris dan membawa iman kepada bangsa-bangsa yang terbelakang untuk memperkenalkan engkau kepada jiwa-jiwa. Aku ingin menghabiskan seluruh tenaga bagi mereka dan mati sebagai seorang martir, sama seperti engkau mati bagiku dan bagi mereka. Ya Yesus, aku tahu dengan baik. Aku dapat menjadi seorang imam, seorang misionaris, seorang pengkhotbah, dan bahwa aku dapat mati sebagai seorang martir. Kalau aku menghampakan diriku sepenuhnya dan dengan menyangkal diriku karena cinta akan Dikau ya Yesus dan karena cintaku kepada jiwa-jiwa yang kekal. Baik, yang pertama-tama Santa Faustina tidak pernah menjadi seorang imam dalam arti pastoral kita sekarang, ya. Sampai hari ini Gereja Katolik tetap tidak mengizinkan perempuan menjadi imam. Walaupun demikian, di dalam diri setiap orang yang dibaptis, kita mengenal ada satu karunia yang kita sebut sebagai imamat kodrati. Ya, ketika seseorang dibaptis, itu dia antara lain diurapi dengan minyak krisma. Sekali lagi saya katakan diurapi dengan minyak krisma, belum sakramen krisma ya. Pengurapan dengan sakramen krisma pada waktu seseorang dibaptis itu memberikan kepada dia 3 peranan penting, yakni imam, nabi, dan raja. Pengudus, pewarta, dan pemimpin. Ya. Jadi Santa Faustina ketika berbicara tentang aku ingin menjadi seorang imam atau aku tahu aku dapat menjadi seorang imam, itu dipahami dalam ini supaya jangan sampai Anda semua nanti menyampaikan ajaran sesat bahwa Tuhan Yesus setuju Santa Faustina itu menjadi imam dalam arti pastor ya yang ditabiskan, yang memimpin paroki dan sebagainya. Orang-orang seperti saya ya. Bukan seperti itu. Nah, saya menyebutnya itu sebagai peranan. Karena di sini seorang imam itu oleh karunia imaman kodrati tadi itu, ini dia menguduskan dirinya sendiri. Lalu dia seorang misionaris karena dia adalah seorang pewarta, seorang nabi. Ya, seorang pengkhotbah, itu seorang nabi. Karena dia mewartakan firman Tuhan. Lalu dia menjadi seorang martir karena dia adalah seorang yang bersaksi. Ya, yang memimpin, yang menunjukkan
siapa Kristus. Ya. Nah, untuk peranan ini, sebagai devotion Kraiman Ilahi, kita perlu menanggapinya. Apa tanggapan kita? Tanggapan pertama adalah menguduskan diri. Ya, pengudusan diri itu banyak hal, tapi ini hal-hal yang paling populer. Nomor satu, pengendalian hawa nafsu. Ya, jangan lupa nafsu makan, nafsu gosip, nafsu seks, nafsu berkuasa, dan lain-lain itu bisa sangat-sangat menguasai diri kita. Sehingga itu menjadi filter cara kita memandang dunia. Ya, cara kita memandang dunia. Jadi perlu pengendalian hawa nafsu. Kita perlu melakukan puasa dan pantang, bukan semata-mata sebagai kewajiban dalam masa prapaskah, tetapi sebagai sebuah inisiatif untuk membentuk daya iman dan kemampuan untuk mengendalikan diri. Ada mati raga, ya, cara kita untuk tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan semacam satu penderitaan salib dalam diri kita demi sebuah nilai. Ya, jadi misalnya begini. Sebagai tanda solider dengan orang-orang yang terkena bencana, saya memutuskan untuk tidak minum kopi selama 2 pekan. Lalu dana 2 pekan itu saya akan sumbangkan sebagai bagian dari program pertolongan korban bencana. Nah, untuk saya tidak minum kopi 1 hari itu sebuah problema. Tidak minum kopi selama 2 minggu itu mati raga yang sangat serius. Nah, Anda bisa memutuskan melakukan hal-hal seperti itu dengan sebuah intensi yang baik. Perhatikan ya, dengan sebuah intensi yang baik. Jangan bermati raga supaya apa istilahnya itu mantra pelet saya itu kena pada orang itu dan dia memenuhi apa yang saya inginkan. Ya. Lalu menguduskan diri dengan cara latihan-latihan rohani, ikut dalam doa-doa, ikut dalam sharing dan sebagainya. Itu semua latihan rohani yang bisa memberi kita inspirasi untuk lebih menghargai kekudusan. Ya, pada akhirnya apa? Tubuh kita adalah kenisa Roh Kudus. Tidak boleh diumbar untuk memenuhi hawa nafsu semata-mata. Peranan kedua adalah mewartakan kerajaan Allah. Di dalam mewartakan kerajaan Allah, kita dapat melakukannya dengan berbagai cara. Katekese. Katekese ini mulai dari lingkungan keluarga. Ketika kita di samping bersantai bermain-main, tetapi juga perlu menanamkan nilai-nilai iman. Ya, nilai-nilai iman dalam keluarga. Ya. Sama sekarang ini mungkin akan lebih relevan kalau kita bicara tentang games, tentang komputer, tentang IT, segala macam. Lalu yang namanya nilai iman itu seringkali dianggap sebagai satu benda antik yang indah untuk dipajang tetapi tidak relevan untuk hidup masa kini. Jadi anggota keluarga perlu berpikir untuk melakukan misalnya katekese-katekese kecil. Menjelaskan kepada anak mengapa berdoa itu perlu. Mengapa kita perlu punya kitab suci? Mengapa kita perlu membuat kandang Natal? Mengapa kita punya patung Bunda Maria di sudut rohani? Mengapa sesewaktu kita perlu berkumpul bersama di sudut rohani untuk berdoa? Mengapa kita perlu makan bersama dan setiap perjamuan diawali dengan doa, diakhiri dengan doa, dan sebagainya. Itu adalah pewartaan tentang kerajaan Allah dalam skala kecil. Ya. Mengapa kitab suci tidak diletakkan juga di meja makan? Sehingga ketika berdoa atau makan selesai, sebelum mengakhiri dengan doa, katakanlah satu ayat kitab suci dibacakan. Percaya saya, itu akan memberikan nuansa baru untuk pertumbuhan iman keluarga. Yang ketiga, bersaksi tentang terang. Kristus menjadi pedoman tutur kata,
tingkah laku, relasi, dan komunikasi dengan sesama. Ya, saya percaya kita cukup mengenal Kristus karena kita para muridnya. Tapi memasukkan diri ke dalam frame kehendaknya, lalu bertutur dan bertingkah laku seperti itu menurut saya butuh keberanian. Saya melihat beberapa orang dari gerakan karismatik yang cukup berani, misalnya saya pernah dijemput oleh seseorang di Surabaya, lalu kami melewati pintu tol dalam pelayanan itu. Dia orang karismatik. Lalu ketika dia membayar tol, menerima kata yang keluar adalah terima kasih, Tuhan memberkati. Nah ini nih. Kata Tuhan memberkati itu, tetapi itu lahir dari sebuah komitmen untuk mewarnai hidup atas dasar kehendak Kristus. Nah, ketika itu menjadi kebiasaan, ya kita menciptakan satu aura yang berbeda dalam berkomunikasi dengan orang. Ya, orang sejahat-jahatnya orang, semarah-marahnya orang, ketika kita mengatakan Tuhan memberkati, saya percaya ada sentuhan kecil di dalam hatinya itu. Dan kalau itu terus-menerus, sekali waktu akan mengubah dia. Ya, aplikasikan itu dalam berbagai sikap dan tingkah laku. Bagaimana memanfaatkan sabda Kristus, kehendak Kristus, pedoman Kristus untuk menjadi frame dalam berbicara tentang terang itu. Kita lanjutkan. Nasihat Santa Faustina yang kedua adalah tentang sandaran. Diambil dari nomor 410. Oh kasih abadi yang dan tak terselami, aku mohon kepadamu satu rahmat. Terangilah budiku dengan terang dari atas. Tolonglah aku untuk memahami dan menghargai semua hal sesuai dengan nilainya. Ketika aku mulai mengenal kebenaran, aku merasakan sukacita yang amat besar di dalam jiwaku. Nah, ini Santa Faustina menuliskan bagaimana bersandar pada Kristus itu. Oh kasih abadi yang tak terselami, aku mohon kepadamu satu rahmat. Terangilah budiku dengan terang dari atas. Tujuannya apa? Agar aku memahami dan menghargai semua hal sesuai dengan nilainya. Agar aku mulai mengenal kebenaran. Agar aku merasakan sukacita. Nah ini, memahami, mengenal kebenaran, dan merasakan sukacita. Itu hanya mungkin kalau ada terang dari sang terang sejati. Oleh Santa Faustina disebut sebagai O kasih abadi. Itu tidak lain daripada Yesus Kristus sang kerahiman. Nah, untuk menanggapi nasihat Santa Faustina tentang sandaran ini, kita buat apa? Nomor satu, kita berdoa rutin. Ini hal yang sederhana, orang mungkin akan bertanya, Roma Aureli ini omong doa lagi, itu kan sudah biasa kita jalankan. Ya, yang sudah biasa dijalankan ini saya akan tetap ingatkan. Supaya jangan sampai itu menjadi rutinitas tanpa makna. Kita berdoa, doa-doa resmi gereja, itu terutama para imam biarawan biarawati, itu ada kewajiban melakukan ibadat harian 5 kali dalam sehari, yakni mulai ibadat pagi, ibadat bacaan, ibadat siang, ibadat sore, ibadat penutup. Ya, itu semua doa resmi. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau mengikuti itu boleh, yang disebut doa brevier itu. Ya, tetapi itu tidak harus. Tapi bukan berarti kewajiban doa juga tidak harus. Tidak, kewajiban doa itu harus. Karena dalam doa itulah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ada doa devosi, ada doa-doa pribadi, ada doa keluarga, doa komunitas, doa hening, doa tanpa kata, dan sebagainya. Ya. Jadi doa itu bermacam-macam cara. Dan jangan klaim doamu itu lebih efektif daripada doa orang-orang lain. Saya misalnya begini, dalam doa karismatik misalnya, saya itu tidak bisa berdiri dan berdoa, bernyanyi, bertepuk tangan, semua itu saya tidak bisa masuk di sana. Tetapi ketika datang saatnya melayani firman, saya akan ada untuk melayani firman. Tapi jangan paksa saya untuk berdoa dengan cara itu. Tetapi kalau orang bisa mengalami sukacita Injil di dalam doa dengan cara itu, jangan katakan itu tidak benar. Itu juga cara berdoa.
Ingat ya, Daud ketika menyambut bait suci masuk Yerusalem itu dia menari dan menyanyi. Ya. Dan di dalam Mazmur kita didorong untuk menyanyi dan menari. Maka menyanyi dan menari sebagai sebuah ungkapan doa itu tidak salah. Tetapi kalau seandainya Anda tidak fit dengan itu, merasa tidak nyaman dengan itu, jangan paksa diri. Jangan paksa diri untuk melakukannya. Tapi kalau orang lain bisa melakukan, hargai itu. Karena Tuhan memberi kita karunia yang berbeda-beda. Ya. Yang kedua, tanggapan kita adalah menyangkut firman. Biasakan diri untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Belakangan ini, orang-orang Katolik, kitab suci itu semakin available ya. Baik cetakan, tapi terutama yang digital. HP kita itu banyak, dengan gampang kita akses kepada kitab suci. Ayo, jangan hanya menjadi fitur penghias HP. Tapi jadikanlah itu bagian dari acara rutin. Di sela kesibukan kerja, ketika mau break makan siang, ya mengapa tidak? Buka 1-2 ayat, baca, renungkan 1-2 menit, lalu teruskan perjamuan makan bersama klien bisnis, rekan kerja, bercanda tentang situasi terakhir, bergosip dan sebagainya dalam arti positif. Tapi ketika Anda meluangkan 1-2 menit untuk kitab suci, Anda menciptakan space, ruang untuk Tuhan di dalam sanubari Anda. Yang ketiga adalah untuk bisa bersandar pada Kristus, kita rutin menerima sakramen-sakramen. Ya, 2 sakramen yang sangat perlu rutin diterima itu adalah Ekaristi dan rekonsiliasi, ya, komunio dan pengakuan dosa. Setiap komunio adalah energi iman yang menjadi bagian dari raga kita. Setiap rekonsiliasi atau pengakuan dosa adalah cara kita melakukan healing terhadap jiwa yang terluka oleh dosa dan menutup pintu bagi masuknya kegelapan. Ya. Nah, supaya apa? Supaya kita selalu bisa bersandar pada Kristus. Jadi, kalau Anda berdosa, lalu membuat pengakuan dosa, lalu kemudian kecewa karena sesudah itu Anda mengulangi lagi dosa yang sama, lalu kemudian Anda kecewa dan katakan, ya untuk apa saya mengaku dosa kalau saya tetap mengulangi dosa yang sama? Ya justru itu. Anda terus melakukan dosa yang sama, maka teruslah membuat pengakuan dosa. Karena dengan itu selalu ada pengampunan. Anda menjadi manusia baru. Dan dalam keadaan manusia baru itu selalu ada potensi Anda bisa melakukannya lebih baik. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, nasihat Santa Faustina tentang tujuan kita memelihara terang. Terang yang kita tuju itu di mana? Yerusalem baru, Santa Faustina tidak katakan demikian, Yerusalem baru. Tetapi dia membahasakan tujuan akhir dalam buku harian nomor 359. Damai ini memberiku kekuatan dan kemampuan yang sedemikian besar, sehingga segala kesulitan, sengsara, penderitaan, dan kematian sendiri seolah-olah bukan apa-apa. Terang ini memberikan kepadaku sekilas kebenaran bahwa semua usahaku untuk membuat jiwa-jiwa mengenal kerahiman Tuhan sangat berkenan di hati Allah. Dan dari sini muncul sukacita yang sedemikian besar dalam jiwaku, sehingga aku tidak tahu apakah di surga sana ada sukacita yang lebih besar. Nah, perhatikan bahwa Santa Faustina mempersembahkan diri untuk berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa yang tidak bertobat. Ya, ini satu perjuangannya. Dan dia mengalami banyak penderitaan karena itu. Serangan kegelapan terhadap dia itu sangat beruntun dan sangat menyiksa dia. Tetapi dia percaya sepenuhnya bahwa Tuhan memperhatikan penderitaannya, dan karena itu Tuhan mau menyelamatkan orang-orang yang mati tanpa sempat bertobat. Nah, bagi Santa Faustina, itulah damainya. Itulah sukacita terbesarnya. Dan kita tahu, sukacita sejati itu ada di mana? Damai sejati itu ada di mana? Di dalam kerajaan Tuhan. Maka Faustina tahu ke arah mana dia berjalan. Nah, tujuan ini memungkinkan dia untuk mengatasi berbagai penderitaan ini.
Dia katakan apa? Terang ini memberikan kepadaku sekilas kebenaran bahwa semua usahaku untuk membuat jiwa-jiwa, bukan di atasnya. Damai itu memberiku kekuatan dan kemampuan yang sedemikian besar sehingga segala kesulitan, sengsara, penderitaan, dan kematian sendiri seolah-olah bukan apa-apa. Nah ini, ketertarikan kita pada tujuan itu membuat kita lupa akan perjuangan. Padahal perjuangan ini berat, bisa buat kita berdarah-darah. Tetapi karena kita tahu kalau kita setia, tujuan yang kita peroleh itu jauh lebih istimewa, maka kita berani untuk melewati penderitaan. Nah, tanggapan kita seperti apa? Ada 3 poin. Nomor 1, mengobarkan harapan. Membesarkan hati diri sendiri dan sesama agar tidak melarikan diri dari salib hidup. Ya, salib hidup itu kan seringkali sangat berat. Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang sungguh-sungguh putus asa, tidak lagi merasa hidup ini berarti. Ya, kadang-kadang itu kita tidak tahu bagaimana memberi peneguhan, menumbuhkan kekuatan untuk mereka itu. Kadang-kadang kita tidak tahu lagi. Namun, selalu harus diingat bahwa jangan pernah membenarkan putus asa itu. Selalu beri kata-kata harapan. Walaupun pada saat itu kosong dan orang juga tidak merasa ditolong, bahkan mungkin menertawakan kita, tapi siapa tahu Tuhan berkenan memberikan pengabulan doa, lalu sekali waktu dia katakan, kata-kata peneguhanmu dulu itu membuatku tetap berdiri dan berjuang. Terus terang, saya sudah berkali-kali mengalami orang seperti ini. Kadang-kadang nasihat atau tanggapan itu sangat sederhana. Kita sendiri tidak terlalu menghargai, tetapi orang yang disentuh oleh apa yang kita buat itu dibesarkan hatinya. Lalu dia berjuang, dia berubah. Lalu seakan-akan kita ini orang yang sangat penting di dalam hidupnya. Ya, jangan lalai mengobarkan harapan. Pelihara iman. Jangan sampai meninggalkan iman akan Kristus demi nilai yang lain. Nilai lain itu bisa berarti kepercayaan lain, bisa demi jabatan. Saya kadang-kadang prihatin dengan sejumlah pejabat negara ini yang meninggalkan Kristus agar karirnya, baik di bidang pemerintahan atau politik atau militer, itu tetap berjalan dan mencapai tingkat yang tinggi. Memelihara karir dengan mengorbankan iman akan Kristus, itu untuk saya satu hal yang memalukan. Tapi itu bisa terjadi. Sebagai pelaku devosi kerahiman ilahi, mari kita menjaga agar iman ini jangan ditinggalkan demi nilai yang lain. Nah, yang terakhir, mewujudkan cinta. Menjadikan diri alat pembagi cinta Tuhan yang selalu siap sedia kapan saja diperlukan. Tuhan memberi kita banyak hal, maka Tuhan juga menuntut dari kita banyak hal. Orang yang kepadanya diberi sedikit karunia akan dituntut sedikit, orang yang kepadanya diberi banyak karunia akan dituntut banyak. Jadi, kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita cintanya dengan berbagai bentuk, mari kita juga mempersiapkan diri agar dipergunakan Tuhan untuk membagi cintanya itu. Itu tujuan kita untuk masuk dalam Yerusalem baru yang ilustrasinya pada hari ini ada dalam 3 poin ini. Harapan yang selalu berkorban, iman yang terpelihara, dan cinta yang terwujud. Baik saudara-saudara, kita sampai pada bagian akhir dari refleksi ini. Agar terang itu tetap bersinar, kita perlu berakar pada Kristus, kita perlu mewujudkannya dalam keseharian, dan kita selalu memandang dengan penuh harapan kerajaan kekal yang menjadi tujuan hidup kita. Selamat mengakhiri tahun jubileum, siara pengharapan. Ya. Selamat memasuki masa Advent. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih untuk semua perhatian. Demikian refleksi saya untuk bulan November ini. Saya kembalikan kepada Ibu Ellen untuk mengatur refleksi kita, sharing kita. Ya, terima kasih Bagus, Romo Romo. Aurel.
Terima kasih, Bu. Pembelajaran yang sangat menarik, sangat detail dan menarik buat kita semua. Kita semua diajak untuk menyadari karunia yang Tuhan sudah sediakan dan menghidupi dalam kehidupan keseharian kita. Romo Aurel tadi sudah mengingatkan, iman jangan ditinggalkan. Mohon perhatian dan kerjasama teman-teman untuk mengisi daftar hadir dengan link yang sudah disediakan di chat room. Saya melihat ada banyak teman-teman kita yang baru pertama kali bergabung. Salam kenal dan selamat bergabung. Silakan meninggalkan nomor WA bila berkenan untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Dipersilakan teman-teman yang mau berbagi pengalaman, sharing, atau tentang pembelajaran malam ini, atau menuliskan pertanyaan di chat room, atau mau bertanya langsung. Kita masih ada waktu 10-15 menit. 10-15 menit ya. Iya. Dipersilakan teman-teman. Oke, rupanya tidak ada ini. Iya. Baik. Sambil ada yang mungkin berpikir untuk sharing, saya sampaikan dulu satu dua hal. Nomor satu, semoga terang itu terus bersinar, merupakan penutupan dari seluruh refleksi tentang tahun jubileum. Tahun jubileum sendiri akan berakhir pada 6 Januari, ya, 6 Januari. Jadi masih ada 1 bulan lebih, tetapi refleksi dalam devosi kerahiman ilahi itu kita selesaikan malam ini. Nanti bulan depan itu kita bertemunya tanggal 22 Desember. Ya, bulan Januari depan itu tanggal 25, itu hari Kamis, berarti 18 Desember, bukan 22 Desember, 18 Desember. Karena hari Kamis keempat itu jatuh pada hari Natal. Itu tidak mungkin kita refleksikan itu. Saya masih ingin berbicara tentang Natal dan suasana seputar Natal sebagai satu ungkapan kerahiman ilahi juga, ya. Frame kita selalu kerahiman ilahi. Jadi kita masih satu lagi pertemuan selama untuk bulan Desember yang akan datang, ya. Dan ini kita akan segera masuk pada masa Advent, ya. Maka dalam masa Advent ini saya akan menyiapkan beberapa refleksi yang nanti saya share melalui WA Group. Ya. Judulnya sederhana saja, Advent untuk sebuah alasan. Ya. Alasannya seperti apa? Nanti kita akan lihat dalam refleksi-refleksi yang saya sudah punya planning untuk dibagikan dalam masa Advent ini. Saya minta maaf karena tahun ini nih betul-betul tahun yang aneh, jadi kesinambungan refleksi itu kemudian tidak berjalan. Saya tetap memelihara mungkin karena kita sangat terfokus pada tahun jubileum yang memang betul menjadi energi baru, energi yang boleh dikatakan ledakan yang mengejutkan. Sesuatu yang dulu bertumbuh dalam skala kecil, sebagai benih kecil, tiba-tiba menjadi raksasa, pohon raksasa yang betul-betul mengundang perhatian banyak orang. Jadi tidak usah terlalu mengeritik diri dengan mengatakan siara-siara itu tidak lebih dari wisata yang berbalutkan rohani dan sebagainya. Tidak. Ternyata gemanya itu sangat besar. Baik bagi kita yang melakukan perjalanan maupun mereka yang eh, bersama kita turut serta dengan cara yang berbeda. Baik. Mungkin ada yang masih mau sharing, saya berikan kesempatan. Kalau tidak ada, itu saja pengumuman yang saya sampaikan. Semoga bulan depan kita masih ada waktu untuk bertemu sebelum kita merayakan Natal yang tentu saja sangat menyenangkan. Pak Romo Tani, direkam. ada pertanyaan? Bu Mau Bailani, nanya, gimana? Romo direkam. Ada ituannya, Yang malam ini? pembelajarannya. Ya, direkam ya Bu, ya direkam. Iya.
Bu Nanti Ellen akan rekam ya? bukan Enggak, Pak Abdi yang admin rekam, nanti akan dibagikan di ditampilkan WA di group. Ya, channel terima YouTube kasih kita. Romo. Ya, channel YouTube kita nanti Ibu bisa review dari sana. Ya. Iya. Romo, ini ada pertanyaan Romo satu dari Apa Pak perbedaan Norbertus. devosi dan doa nama? Saya terus Iya, belum tahu itu doa nama itu apa itu. Ya. Terus silakan Pak saya Norbertus. ya saya Heeh, belum tahu. Pak Norbert mungkin bisa bicara bisa. sedikit ini doa nama ini. Baik Romo, selamat malam. Ya. Malam ya. Selamat malam. Ah, Romo, yang saya masukkan doa nama ini biasanya disebut nama doa Yesus. Oh, Doa Yesus. Doa Yesus itu kan Bapa kami. Ya, devosi lain. Kalau devosi itu lebih pada doa-doa yang berkembang, doa yang berkembang dari ini ya, berkembang karena misalnya penghormatan kita kepada orang kudus atau bentuk-bentuk eh, ibadat yang memiliki tujuan khusus, misalnya adorasi di depan sakramen Maha Kudus. Itu devosi, ya. Dilakukan baik, tapi kalau tidak dilakukan itu tidak berdosa, ya. Perhatikan itu. Jadi jangan menilai orang berdosa karena tidak berdoa rosario, ya. Itu devosi. Dia punya cara lain untuk berdoa. Tapi kalau tidak hadir misa, nah itu berdosa, ya. Perhatikan itu. Itu hal yang berbeda. Jadi devosi itu dilakukan bagus, menambah daya iman. Tapi kalau tidak dilakukan itu Anda tidak salah, ya. Tapi kewajiban-kewajiban dasariah seperti sakramen, nah itu sebaliknya. Dilakukan, itu rahmat pengudusan. Kalau tidak dilakukan itu Anda berdosa. Ya, Anda berdosa. Jadi itu yang diperintahkan Kristus ya. Jadi Kristus memerintahkan kita untuk mencintai sesama. Jangan lupa mencintai sesama itu perintah, bukan pilihan. Jadi kalau Anda tidak mencintai sesama itu Anda berdosa. Contohnya itu perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin itu. Orang kaya itu kan tidak disebutkan bahwa dia memiliki kekayaan dengan cara yang salah kan? Kesalahan dia itu bukan orang kayanya. Kesalahan dia adalah lalai menggunakan kekayaannya untuk kemaslahatan orang miskin. Itulah dosanya, ya. Nah, dalam hal ini doa devosi adalah doa-doa yang bertumbuh dalam spiritualitas masyarakat modern populer yang biasanya ditujukan untuk sebuah intensi khusus. Misalnya, kalau ada barang hilang, intersesi yang diajukan itu melalui Santo Antonius Padua. Doanya tetap pada Tuhan kan, tapi pengantarannya dipakai Santo Antonius Padua. Itu tidak semua orang mau melakukannya itu. Ada orang yang memakai Santo Yudas Tadeus, yang lain dengan perantaran Mother Teresa dan sebagainya. Ya, jangan lupa doa devosi selalu di dalam doktrin. Aku percaya akan persekutuan para kudus. Ya, kita berhimpun di seputar altar yang sama, hanya bahwa kita datang dari dunia, mereka datang dari alam pasca dunia. Ya, tapi kita berhimpun pada altar Kristus yang sama. Sehingga eh, kita tidak pernah meminta berkat keselamatan dari Bunda Maria. Ya, ya Bunda Maria, selamatkanlah aku dari kegelapan. Tidak, Bunda Maria itu selalu kita berdoa bahwa doakanlah aku agar Tuhan berkenan membebaskan aku dari kegelapan. Jadi eh, devosi itu selalu untuk menunjang doa kita kepada Tuhan. Kalau doa nama, ketika orang menyebut kata Yesus, Yesus dalam, terutama dalam doa-doa hening ya, aku menyebut nama Yesus, Yesus, Yesus. Itu juga menurut saya bagi masih tetap sebuah devosi. Karena itu sebuah pilihan yang doa yang menyentuh emosi, menyentuh psikologi, menyentuh kebiasaan, bahkan tradisi kultur. Ya, doa Bapa kami pun bisa tetap dalam doa devosi kalau dijalankan misalnya dalam bagian dari doa rosario. Tetapi ketika itu dalam Ekaristi Kudus, ya, doa yang mengawali komunio, ya kita
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, itu doa ofisial, itu doa resmi, itu doa bagian dari Ekaristi. Maka jalankan dengan baik, ya, sebut baik-baik. Rumusannya jangan diganti-ganti. Makanya lagu-lagu Bapak kami yang dulu banyak variasinya itu kan banyak yang dihilangkan karena memakai kata-kata yang bukan kata Yesus atau kata terjemahan kata Yesus, ya. Ya, jadi kurang lebih begitu ya, Heribert. Saya terus terang istilah-istilah Norbert ya. Saya istilah-istilah seperti doa nama dan lain-lain itu saya tidak banyak tahu karena memang juga tidak belajar. Nah, mungkin dengan ini saya perlu belajar sedikit istilah-istilah macam gitu. Ada yang pakai istilah doa tikam lah, ada istilah lagi doa doa menara lah, ada doa apa lagi saya, ada banyak kali. Terus terang saya tidak terlalu terbiasa dengan itu. Tapi ya itu bisa lah dipelajari. Oke. Mungkin masih ada yang lain yang mau menyampaikan. Oke. Baik, Bu Ellen. Romo, selamat malam. Ya, Ya, Bu Marlina. Marlina. Dari manakah ini? Iya, dari Flores, Romo. Dari Manggarai. Flores. Manggarai. Oke. Gimana Marlina ya? Sama seperti Pak Nober tadi, Romo. Berkaitan Oke. dengan doa nama. Ada satu persekutuan doa yang mungkin Romo kenal, namanya KTM. Apa? Ya, KTM. 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 Kan Oh, itu komunitas Tritunggal Maha Komunitas Kudus. Tritunggal Maha Iya. Kudus ya. Iya. Terus? Ini Romo, kebetulan kita ini bergabung dengan persekutuan doa KTM itu. Jadi doa Yesus itu sangat dianjurkan nih, Romo. Ya. Jadi Bahkan itu kita itu sesuai dengan spiritualitas gerakan, ya. oh Jadi misalnya kita di Kerahiman Ilahi, itu kan doa kerahiman jam 3 itu kan yang paling populer, ya, di samping doa betul. korongka, ya. Ya, Itu Romo. kan semacam menjadi satu hal yang wajar bahwa setiap devosan Kerahiman Ilahi mengucapkannya di luar kepala. Iya. Jadi itu sangat bergantung pada spiritualitas kelompok ya. Jadi misalnya kelompok KTM penekanannya apa? Kelompok Santo Mikael penekanannya apa? Kelompok Kerahiman Ilahi penekanannya apa? Kelompok Legio Maria penekanannya apa? Sejauh tidak menyalahi ajaran gereja, itu baik untuk dijalankan. Tapi jangan paksakan kepada orang-orang lain yang Oke, tidak Romo. merasa perlu demikian, ya. Hmm. Jadi di dalam persekutuan misalnya KTM itu Komunitas Tritunggal Maha Kudus kalau tidak salah ya. Ya, betul, Romo. Nah, ya, Komunitas Tritunggal Maha Kudus kalau itu menjadi bagian yang penting karena memang hakikat dasar spiritualitasnya. Jadi menyebut Yesus itu kalau tidak salah lahir dari gerakan karismatiknya karismatik Romo Yohanes kalau tidak salah itu ya Betul, KTM. betul, Romo. Betul, Romo. Nah itu saya tahu bahwa doa Yesus itu sangat sangat kuat di sana. Nah, untuk kelompok ini ya, jangan bawa ke doa rosario lingkungan, nanti lucu di sana. Doa rosario Ya, lingkungan, doa rosario betul, lingkungan, Romo. doa rosario lingkungan ya, jangan Yesus Yesus di sana, nanti tidak nyambung itu karena Ya, situasi apa membuat kita layak untuk berdoa itu. Jadi misalnya untuk kita devosan kerahiman ilahi, doa kerahiman jam 3 itu kan sangat bagus. Tapi kalau iya. itu kita ucapkan di tengah sebuah persekutuan doa yang lain, yang tidak mempunyai perhatian, itu jadinya kita tuh aneh. Menjadi aneh. Sesuatu yang indah bagi kita, tapi kemudian di tempat lain itu dirasa mengganggu karena tidak pas dengan spirit dasar yang menjiwai. Jangan lupa ini gerakan-gerakan spiritualitas populer, ya. Yang kita tidak boleh ingkar itu misalnya Yesus Putra Allah itu kau jangan ubah itu kebenaran mutlak. Ekaristi adalah tubuh dan darah Kristus itu kebenaran mutlak kau tidak bisa ubah itu. Ya, tapi menghormati Ekaristi dalam adorasi di depan sakramen Maha Kudus itu pilihan, ya. Ada yang bisa duduk berjam-jam di depan sakramen Maha Kudus. Yang lain mungkin 2-3 menit kakinya sudah kram, dia lebih baik ke depan Gua Maria aja berdoa rosario. Lebih tenang untuk dia di sana. Itu sama juga kudusnya, ya. Oke. Kurang lebih begitu Marlina ya.
Terima kasih Romo, terima kasih banyak. Dari paroki apa di Manggarai? Paroki Kolodukal. Wih, tidak tahu lagi di mana itu. Iya Romo. Mungkin Romo Baik. kenal sedikit Katedral Saya Rute. tidak tahu banyak rute ini. Terakhir sudah kunjung sudah tahun 90-an. Oke. Baik, mungkin ada lagi yang mau bicara. Saya persilakan sebelum Bu Ilen, tinggal lagi 5 menit ya. Iya, Mungkin sudah boleh masuk ke bagian penutup ya. iya. Sampailah kita di penghujung perjumpaan malam ini. Teman-teman terkasih, terima kasih atas antusiasme, semangat dan kerjasama belajar bersama mendalami pesan-pesan tahun jubileum 2025 untuk Gerakan Kerahiman Ilahi malam ini bersama Romo Aurel. Kita jumpa kembali Kamis 18 Desember jam 7 malam secara virtual. Catat, jangan sampai terlewatkan mutiara indah ini. Salam kasih dan damai sejahtera bagi keluarga kita masing-masing. Dan khususnya keluarga besar komunitas daring Kerahiman Ilahi SVD Bible Center Batam. Salam kerahiman. Mari kita tutup pembelajaran malam ini dengan doa penutup dan berkat dari Romo. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Kerahiman Ilahi, kami percaya bahwa Engkau menghendaki sukacita iman bertumbuh di tengah kami. Dalam sukacita itulah kami bertekad untuk memelihara cahaya yang telah Kau anugerahkan kepada kami, agar kami terus memantulkan cahaya-Mu kepada sesama. Engkau sendirilah terang sejati, tapi kami adalah lilin-lilin kecil yang boleh membagi terang-Mu kepada banyak orang. Semoga terang ini terus bersinar, memenuhi hati kami dengan sukacita yang terus berkobar, memberikan kami penghiburan di saat kesedihan melanda, peneguhan di dalam penderitaan, kreativitas dalam menghadapi keruwetan hidup, dan terutama ketangguhan untuk tidak meninggalkan Engkau dalam situasi apapun hidup kami. Sudilah ya Tuhan hadir bersama kami dalam hari-hari ini, terutama dalam masa Advent ini, agar kami terus merenungkan kehendak-Mu dengan penuh sukacita, dan akhirnya nanti merayakan Natal dengan penuh kebahagiaan. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Berkat Allah Tritunggal Maha Kudus menaungi saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati semua. Selamat Terima malam. kasih, Romo.